sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau kami ada sampai dengan saat ini, semua adalah karena kasih karunia, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami boleh senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan jasmani kami, namun Tuhan juga senantiasa mencukupkan kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam kerendahan hati, kami sungguh menyadari jikalau kami tidak dapat berjalan sendirian. Kami mohon pertolongan dari Tuhan, kami mohon kiranya firman Tuhan yang bersama akan kami renungkan boleh menjadi suluh bagi setiap langkah hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Kak Rahel. Selamat pagi Kak Ratna. Wah, luar biasa nih ya, senang saya bisa bertemu dengan Kak Rahel pada pagi hari ini. Kak Rahel, dalam kehidupan ini kan kita sering ya mengalami banyak pergumulan, ada begitu banyak permasalahan begitu ya. Nah, tetapi kita sungguh bersyukur Kak. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus begitu ya. Ya, kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah menuntun dan menolong kita seperti orang tua gitu ya, yang tidak pernah lelah untuk menuntun dan menolong anak-anaknya. Nah, karena itu nih Kak, pagi hari ini kita bersama kan akan mendengarkan sharing gitu ya, firman Tuhan yang akan Kak Rahel sampaikan. Nah, kira-kira Kak Rahel mau sharing tentang apa nih Kak? Aku mau cerita dulu nih Kak, cerita pengalaman sebagai waktu di kelas sekolah minggu itu tentang doa. Oh, ini waktu ngajar sekolah minggu gitu ya Kak ya? Di kelas kecil, kelas-kelas yang Batilita gitu kan. Kalau di kelas sekolah minggu tuh biasanya kita juga mau undang anak-anak tuh, ayo siapa yang mau maju ke depan berdoa. Menyenangkan loh ya. Wah, kalau betul. Dengan anak-anak. Menurut Kak Rahel nih, lebih mudah mana mengajak anak-anak berdoa atau orang dewasa berdoa Kak? Lebih jujur mudah anak-anak, karena kalau anak-anak bisa dikasih semangatnya, nanti kakak bisikin ya. Kalau orang dewasa kan kadang kalau dia sudah menolak kan mau dibisikin kan agak canggung ya, agak lucu gitu. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu tuh kadang kalau yang masih kelas Batilita, kelas kecil umur 3 sampai 5 tahun tuh mereka masih semangat nih. Aku mau maju ke depan. Terus lucunya sampai depan mereka kadang mau doa sendiri, nggak tahu mau doa apa, tapi mereka mau maju dulu nih. Semangatnya ya. Semangat gitu. Terus dibisikin ya, terus dibisikin Tuhan nih, ayo kita berdoa, sikap berdoa yang baik gimana, terus dibisikin dari awal sampai akhir mereka ikuti kata per kata, terus amin gitu. Duduk lagi seneng gitu rasanya. Nah, terus pernah juga masuk ke kelas yang anak lumayan besar, udah kelas 5-6 SD gitu. Nah itu mulai kerasa juga tuh anak-anak umur segitu tuh udah mulai ada malu, terus gengsi gitu. Dibisikin kan juga mereka aku udah besar gitu ya. Tapi ini malu gitu. Nah terus sharing lah kita sesama guru sekolah minggu gitu kan, ada persekutuannya, kita saling cerita di situ. Kenapa ya gitu, kira-kira anak-anak tuh, jangankan anak-anak lu deh, kadang kita juga kalau diminta berdoa tuh kadang ada nanti dulu deh, jangan saya, dia aja. Karena doa dia, kalau yang pernah kita share sih, doanya Kak ini lebih bagus, doanya Kak ini tuh lebih panjang, doanya Kak ini lebih didengar oleh Tuhan. Emang ada yang kayak gitu, statement seperti itu gitu, kayaknya doa kan semua orang kan boleh dan bisa berdoa, karena kan doa itu pada dasarnya seperti cerita kan Kak, cerita dan ngomong sama Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya siapa aja
bebas gitu, silakan berdoa, tapi kok kadang ini ya susah gitu untuk diminta berdoa gitu. Kenapa gitu kira-kira gitu kan? Kalau dari pengalaman pribadi dulu aku termasuk yang seperti itu gitu. Yang kenapa itu Kak kira-kira? Takut salah Kak, aku tuh takut dulu. Salah. Takut salah karena pernah nih persekutuan juga gitu kan, atau dalam ibadah mendengarkan doa dari mimbar itu kok doa pendeta tuh kayak wah bagus, kata-katanya indah gitu kayak apakah waduh doanya, gitu ya? Iya gitu Kak, doanya bagus gitu kayak. Udah aku kayak kata-kataku cuman pendek gitu kayak Tuhan hari ini aku mau berangkat kerja, Tuhan hari ini aku mau berangkat sekolah, Tuhan hari ini aku mau makan, amin gitu kan. Kesulitan merangkai kata apa kalau disuruh spontan gitu kan mungkin butuh persiap. Kalau dari mimbar mungkin ada persiapan, atau yang diminta berdoa sudah persiapan mungkin kan sudah ada catatan, enak gitu ya Kak. Cuma kalau diminta spontan kadang kan ini doanya spontan, aku nggak bisa nih, ntar kata-kataku jelek, kata-kataku gimana didengarnya kurang pas sama orang lain, gimana takut jadinya aku minta orang lain itu, kamu aja gitu yang berdoa gitu. Itu karena itu tadi Kak, takut salah gitu. Takut menurut orang lain doaku tuh tidak bagus gitu kata-katanya gitu. Terus boleh belajar, terus memberanikan diri gitu, dan berangkat dari dasar kalau doa itu adalah ngobrol gitu sama Tuhan. Jadi sampaikan aja apa yang menjadi keinginanmu, sampaikan aja apa yang menjadi permohonan dan ucapan syukur. Dan ini permohonan dan ucapan syukur ini yang jadi dasar buat aku belajar gitu Kak, belajar untuk berdoa baik secara pribadi maupun berdoa ketika berada di tengah-tengah komunitas. Itu sampaikan apa yang ada di dalam hati gitu dan pikiranmu, tanpa kesampingan dulu urusan pilihan katamu baik apa tidak, karena ini bukan ujian lisan gitu ya, bukan ujian nasional gitu ibaratnya. Karena pernah mendengar juga bahwa ada perkataan yang mengatakan ya memang mulut manusia memang terbatas, tapi yang membantu, ada roh Tuhan yang membantu kita berdoa untuk menyampaikan keinginan kita, dan Tuhan udah tahu sebelum kita ngomong loh gitu. Jadi misalnya contoh Kak Rahel nih mau berdoa, Tuhan besok mau ada wawancara kerja gitu misalnya. Pasti kan sebelumnya ada perasaan grogi, takut salah juga. Tapi ketika mau berdoa nyampaikan itu, ternyata Tuhan tuh udah tahu kita nih mau doa itu gitu. Jadi kalau dipikirkan lagi, kenapa kita harus takut menyampaikan doa itu ya? Karena kan Tuhan sudah tahu gitu isi doa itu. Jadi itu yang boleh akhirnya belajar untuk memberanikan diri, menyusun kata-kata berdoa baik yang disiapkan maupun secara spontan, dan juga ditambah dari pengalaman bersama anak-anak sekolah minggu, melihat anak-anak yang polos semangat gitu, aku mau berdoa dan berbicara pada Tuhan gitu. Dengan bantuan kakak sekolah minggu yang dibisikin, itu satu sisi menghibur dan mengajariku secara pribadi gitu. Jadi sebagai guru sekolah minggu, kadang nggak cuman kita yang mengajarkan firman Tuhan, tapi ternyata ada hal yang bisa kita pelajari juga dari anak-anak sekolah minggu yang dengan gimana mereka, semangatnya mereka untuk mau berdoa pada Tuhan gitu. Semangat dan ketulusannya ya Kak ya. Betul. Mereka maju tanpa perasaan aneh-aneh. Berebutan mereka, malah Kak. Nah, berebut ya. Luar biasa sekali. Coba orang dewasa kayak gitu juga ya. Siapa yang mau berdoa? Enak kali berebut gitu. Gitu. Wah, oke. Wah, terima kasih sekali ya Kak Rahel buat sharingnya pagi hari ini tentang doa, begitu ya. Nah, sahabat Morning Grace, mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa, begitu ya. Ketika kita merasa tidak percaya diri, ketika kita merasa takut untuk berdoa, gitu ya. Apalagi ketika kita diminta untuk misalnya berdoa di tengah komunitas persekutuan, gitu ya, atau di tengah kebaktian. Nah, tetapi hari ini
kita semua diingatkan bahwa sesungguhnya doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan dan Dia adalah Bapa kita. Jadi hendaknya kita juga bisa memiliki sikap yang juga sama gitu ya, seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya, berkomunikasi, maka kita juga boleh berkomunikasi sebagai layaknya kita seorang anak kepada orang tua kita. Nah, walaupun juga kita perlu menyadari bahwa Tuhan tahu sebelum kita berbicara. Tuhan tahu sebelum kita itu mau berdoa gitu ya. Tetapi bukan berarti lalu kemudian kita tidak perlu berdoa. Bukan ya. Kita tetap harus berdoa. Karena doa bukan hanya sekedar sarana untuk kita boleh berseru kepada Tuhan, membawa pergumulan kita, melainkan doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, biarlah melalui sharing kita pada pagi hari ini, semua kita boleh dikuatkan, dimampukan untuk kita boleh berdoa pada Dia. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi setiap kami, terlebih di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan sendirian. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah agar setiap kami boleh memiliki kehidupan doa yang baik bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.